Pria ini berhasil kabur sebanyak 4 kali dari penjara super ketat di Jepang. Nah jadi guys, nama pria ini sendiri Yoshi Shiratori. Diceritakan Yoshi ini memilih jalan pintas untuk menghidupi anak dan istrinya dengan cara mencuri dan juga merampok. Hingga akhirnya di tahun 1933 Yoshi ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan yang sampai sekarang tidak pernah ia akui. Jadi Yoshi ini ngerasa kalau dia tuh nggak pernah bunuh, tapi dia dituduh melakukan pembunuhan. Karena tuduhan itu, Yoshi pun akhirnya dikurung di penjara Aomori yang merupakan salah satu penjara dengan keamanan yang cukup tinggi di Jepang. Saat di penjara, karena tidak kuat terus-menerus disiksa, akhirnya Yoshi pun memikirkan cara untuk melakukan pelariannya yang pertama. Di pelarian yang pertama ini, Yoshi memanfaatkan kawat dari ember kecil yang biasanya digunakan para tahanan untuk mengambil air. Nah, kawat kecil dari ember ini ia lepaskan dan ia gunakan untuk membuka pintu sel. Pintu sel pun terbuka dan akhirnya Yoshi berhasil melarikan dirinya dari penjara untuk yang pertama kali. Namun sayangnya, tak lama melarikan diri, Yoshi ini tertangkap lagi untuk yang kedua kalinya karena mencuri obat di sebuah rumah sakit. Karena udah ketangkap 2 kali, hukuman yang diterima Yoshi ini lebih berat dan dia ini masuk ke penjara yang lebih ketat lagi daripada penjara sebelumnya, yaitu penjara Akita. Di penjara Akita ini, Yoshi diletakkan di sebuah sel yang sangat sempit serta tangannya ini diborgol selama 24 jam. Dan ternyata nih guys, di tahun 1942 saat Jepang dalam kondisi sedang berperang, Yoshi ini malah berhasil lagi keluar dari penjara dan mampu melepaskan borgol dari tangannya. Dan ternyata nih guys, selama mendekam di penjara Akita, Yoshi ini setiap harinya perlahan-lahan berusaha untuk meregangkan borgolnya dan mencari celah untuk kabur tanpa ada satu petugas pun yang menyadari. Setelah berhasil kabur untuk yang kedua kalinya, katanya nih guys, Yoshi ini pergi ke rumah seorang sipir penjara bernama Kobayashi, di mana Kobayashi ini merupakan salah satu sipir yang baik kepadanya saat dia di penjara. Namun ternyata guys, sipir ini merupakan seorang pengkhianat, di mana saat si Yoshi ini izin ke toilet, ia malah menelpon pihak kepolisian dan akhirnya Yoshi pun ditangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Karena udah ditangkap sebanyak 3 kali, belum lagi melarikan diri sebanyak 2 kali, akhirnya hukuman Yoshi ini ditambah lagi dari 23 tahun menjadi 26 tahun. Dan juga Yoshi ini dipindahkan ke penjara Abashiri. Di penjara ini nih guys, lebih ketat lagi, di mana Yoshi ini dikurung dalam sebuah sel berlapis baja dan juga tangannya diborgol dengan borgol seberat 2 kilo. Namun ternyata guys, lagi-lagi 6 bulan kemudian Yoshi ini berhasil lagi kabur dari penjara untuk ketiga kalinya. Cara yang dilakukan Yoshi kali ini, dia melonggarkan kunci borgol dengan menggunakan sup miso dan membuka skrup sel dengan sendok dari miso itu. Setelah berhasil kabur untuk yang ketiga kalinya guys, diketahui Yoshi ini bersembunyi di suatu tempat selama 2 tahun. Karena lelah bersembunyi, akhirnya Yoshi memutuskan untuk mencari anak dan juga istrinya. Di hari ke-15 pencariannya, Yoshi ini ternyata kelaparan. Kemudian dia memutuskan untuk mengambil tomat di ladang atau kebun seorang petani. Namun ternyata guys, saat sedang mengambil tomat, Yoshi ini ketahuan oleh petani itu. Akhirnya mereka pun bertengkar dan gak sengaja Yoshi ini menusuk petani itu hingga petani itu pun meninggal dunia. Karena perbuatannya itu, akhirnya Yoshi ini pun dimasukkan lagi ke dalam penjara untuk keempat kalinya. Hukuman yang diterima Yoshi kali ini makin berat, yaitu divonis mati. Sebelum dilakukannya eksekusi vonis mati, Yoshi ini dikurung di sebuah penjara yang bernama penjara Sapporo. Di penjara Sapporo ini guys, Yoshi ini diawasi oleh para penjaga yang memegang senjata lengkap. Namun sayangnya, para penjaga ini enggak memborgol tangan Yoshi karena berpikir Yoshi ini sudah menyerah dan gak mungkin kabur lagi. Namun ternyata semakin gak diborgol, semakin gampang Yoshi ini kabur dari penjara itu untuk keempat kalinya. Cara Yoshi kabur untuk keempat kalinya nih guys, dia menggali lubang di dalam selnya dengan menggunakan mangkuk sup selama kurang lebih 1 bulan. Setelah berhasil kabur untuk yang keempat kalinya, Yoshi ini bertemu dengan seorang sipir dan akhirnya di sana mereka mengobrol. Di luar dugaan Yoshi, ternyata sipir ini malah baik kepadanya dan memberikan dia sebatang rokok, kemudian mengajaknya bercerita. Kala itu akhirnya Yoshi menceritakan
menceritakan semua kisah hidupnya, mulai dari pelarian yang pertama hingga pelariannya keempat kepada sipir itu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya entah kenapa Yoshi ini meminta kepada sipir itu untuk membawanya ke penjara dan dia udah rela kalau bakal dihukum dan divonis mati. Kemudian tibalah di hari pengadilan si Yoshi ini guys. Di luar dugaan, bukannya divonis mati, para hakim malah meminta Yoshi untuk menceritakan semua kisah hidupnya, mulai dari pelarian yang pertama hingga di pelariannya yang keempat. Nah akhirnya dalam ruang sidang itu Yoshi menceritakan semua kisah hidupnya secara jujur. Bukannya malah menghukum, para hakim malah bersimpati dengan si Yoshi ini dan mengubah hukumannya yang awalnya divonis mati menjadi penjara seumur hidup. Hingga akhirnya nih guys, setelah menjalani proses hukuman seumur hidupnya, di tahun 1973 Yoshi ini pun bebas dari penjara. Setelah bebas, ia bertemu dengan putri satu-satunya yang merupakan satu-satunya keluarganya yang masih tersisa. Dan kisah hidup Yoshi ini yang berhasil kabur 4 kali dari penjara menjadi salah satu kisah inspiratif di Jepang. Nah gimana nih guys kalau menurut kalian? Komen ya.